warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu ada UI website dari SCM, yaitu toko sepatu, dengan anggota kami yang terdiri dari Saya Nadia Aprilia dengan NIM akhir 073. Saya Herdianti Vivin Purwaningrum dengan NIM awal 22 dan NIM akhir 083. Saya Nisha Fa'a dengan NIM akhir 105. Saya Adelia Kusumawati dengan NIM akhir 106. Saya Firdausi Putri Cayani dengan akhiran NIM 133. Saya sendiri Anissa Nuril Izzati dengan NIM akhir 143. saya Hasna Ista Sahla dengan NIM akhir 144. Jadi di sini kita akan menjelaskan dari sistem informasi perusahaan itu ada yang namanya SCM. SCM itu suatu sistem informasi untuk memudahkan pengendalian atas supplier. Nah, di sini itu kita membuat landing page yang mana ini tuh buat user. Jadi untuk website tampilan awal itu nanti ada kayak promosi. Jadi di sini ada promonya, lalu ada about, ada promo, ada sepatu yang mana nanti shoes itu sepatu itu akan muncul yang seperti ini. Lalu ada sign in, sign up. Lalu pada about us itu dari toko kami itu apa gitu. Terus ada diskon. Untuk sign up sendiri itu ada 2. Jadi ada sign up untuk user, ada untuk sign up itu ada user, untuk sign in itu ada admin sama user. Jadi kalau mau ke admin nanti kita akan sign in dengan kode email dan password dari admin. Untuk landing page admin akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada landing page untuk admin, di mana di sini landing page-nya terdiri dari navbar yang ada dashboard, supplier, pengiriman, dan kelola. Nah, nanti kelola ini akan bisa di drop down untuk menunjukkan beberapa fitur-fitur dari admin sendiri. Nah, lanjut ke fitur-fiturnya itu ada di supply chain management. Nah, di sini ada supplier, pengiriman, stok gudang, perencanaan produksi, proses produksi, akunting, dan hutang. Nah, setelah ada landing page untuk admin, di sini di bawahnya landing page itu ada dashboard. Dashboard sendiri itu akan menunjukkan total pendapatan selama periode tertentu. Nah, di sini contohnya selama periode 1 sampai 31 Maret 2024. Selain total pendapatan juga ada total item terjual, total pengunjung, statistik laporan, dan transaksi terakhir. Untuk fitur-fitur SCM sendiri akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Ada supplier. Bisa digeser ke supplier, Mbak Asna. Nah, itu. Nah, dalam sini ada tabel yang berisi ada ID supplier, ada nama supplier yang mensuplai barang kepada perusahaan kita, lalu ada jenis barang yang disuplai, ada tanggal supply, lalu ada kontak dari suppliernya, ada juga alamat dari suppliernya. Nah, di sini kami admin bisa mengedit tiap tabel di sini. Lalu untuk mempermudah admin mencari nama supplier atau jenis barang yang tersuplai, ada ini. Ada kolom pencarian untuk mempermudah dan juga ada urut berdasarkan apa yang ingin admin urutkan agar mempermudah admin dalam mengelola tabel. Lalu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya terdapat stok gudang.
pada stok gudang terdapat navbar pada bagian atas, lalu ada juga pencarian untuk mencari data-data yang ingin dicari secara lebih cepat, lalu ada urut berdasarkan. Di sini kita dapat mengurutkan data-data yang terdapat dalam tabel berdasarkan keinginan dari admin sendiri. Lalu terdapat tabel yang berisi kolom-kolom, nomor ref, tanggal, picker, nama, jumlah, stok, dan juga satuan. Terdapat contoh beberapa stok yang ada di gudang, yaitu nomor refnya ada 1, terus terdapat tanggal, pickernya Nadia, stok barang itu terdiri dari bahan baku yang kita produksi, terdapat jumlah dan juga ada satuan produk yang kita gunakan dan juga ada beberapa stoknya, jumlahnya itu berapa. Di sini kita juga dapat menambah stok dengan mengklik button yang ada di pojok bawah kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu fitur pengiriman. Nah, di sini terdapat beberapa mini traffic dari produk yang terjual, terkirim, selesai, dan produk yang batal. Pada filter ini terdapat tanggal pengiriman, ID pengiriman, nama user atau nama pembeli, kemudian jumlah. Lalu selain itu ada product tracking, di mana produk itu sedang dikemas, di pick up, dikirim, sedang menuju alamat tujuan, atau produk telah terkirim ke pembeli. Terlihat pada gambar di sini. Selanjutnya yaitu ada fitur accounting, di mana di dalam fitur accounting ini terdapat sama navbar, yaitu dashboard, pengiriman, hutang, dan kelola untuk mengakses fitur yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada cari untuk mencari data sesuai dengan keinginan admin, kemudian urut berdasarkan, kemudian ada reset untuk mengulang cari atau urut berdasarkan ini, dan kemudian ada records. Records ini seperti tampilan yang ingin ditampilkan, data yang ingin ditampilkan. Misalnya admin ingin menampilkan data 10 accounting terakhir. Nah, bisa dilihat di sini nanti records-nya. Nah, fitur accounting ini terdiri dari ID accounting, ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, sumber transaksi, dan edit untuk menghapus atau mengubah. Nah, kemudian di sini ada fitur tambah untuk menambah data untuk fitur accounting, untuk fitur yang ada di dalam accounting ini. Selanjutnya, pada menu admin terdapat fitur perencanaan produksi, di mana pada tampilan perencanaan produksi ini terdapat data-data seperti ID perencanaan, ID bahan baku, ID produk, tanggal perencanaan, dan juga jumlah produksi. Admin juga dapat menambahkan data serta mengedit data pada tampilan ini. Baik, selanjutnya ada proses produksi. Dapat dilihat di situ ada detail produksi dari salah satu produk dari perusahaan kami, yaitu Daisy High Heels. Dapat dilihat ini maksudnya itu tanggal mulai produksinya,
Lalu ini jumlah yang akan kami produksi, yaitu 150 pasang. Lalu ada perkiraan selesai itu sekitar tanggal ini. Lalu ada juga progresnya dari produksi Daisy High Heels ini. Itu sekitar 25%. Lalu juga ada status produksi dari produk lain. Seperti ini, Daisy High Heels itu tulisannya proses. Daisy Flat Shoes tulisannya proses. Lalu ada Iren Flat Shoes itu delay atau terhenti. Lalu ada Kili Flat Shoes itu statusnya komplit. Untuk melihat status tiap jenis produk dari perusahaan kami, admin bisa melihat di sini. Bisa klik tiap kotaknya. Ini juga ada tanggalan yang mempermudah admin untuk melihat tanggal berapa akan ada produksi dari tiap jenis sepatunya. Seperti ini ada tandanya tanggal 2, tanggal 6, tanggal 12, itu berarti akan ada dilakukan produksi pada suatu produk sepatu. Lalu di bagian bawah, nah ini ada pengingat ini berhubungan dengan tanggal ini. Jadi kayak tanggal 6 April ini ada pengingat untuk memproduksi Iren Flat Shoes. Lalu ini tanggal 15 April itu mulai untuk pengemasan Kili Flat Shoes dan seterusnya. Lalu selanjutnya fitur yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hutang. Di dalam tampilan hutang sendiri itu ada kolom pencarian dan juga ada mau mengurutkan berdasarkan apa, terus juga ada riset juga. Terus fitur-fitur hutang sendiri itu ada ID hutang, ID supplier, tanggal hutang, total hutang, status pembayaran, dan juga edit. Di tampilan juga kita bisa menambahkan fiturnya. Baik, sudah, saya kembalikan ke Hasnah. Terima kasih untuk jadi ini kenapa kita buat admin website website isi adminnya itu ada hutang, stok gudang, supplier, perencanaan pengiriman, accounting, dan proses produksi itu sesuai dengan SCM yang ada di sini. Itu udah ada SCM-nya, jadi dari kita tinggal membuat bentuknya saja, database-nya saja. Untuk database-nya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Baik, untuk data-data yang ada di fitur-fitur admin, yaitu berdasarkan SCM ini, itu seperti itu fitur-fitur yang ada di SCM ini tuh dimasukkan ke dalam kelola admin. Nah, tiap fitur itu memiliki kayak kalau di database itu namanya atribut. Nah, kita menyesuaikan dengan apa yang sudah kita buat. Itu seperti supplier. Nah, di sini kan atributnya itu terdiri dari ID supplier, terus nama supplier, alamat supplier, dan kontak supplier. Nah, begitu juga dengan accounting, hutang, pengiriman, dan lain-lain. Contoh yang lain di sini ada accounting.
itu terdiri dari ID accounting, ID transaksi, tanggal transaksi, jumlah uang, dan jenis transaksi. Nah, jadi fitur-fitur yang sudah kita buat berdasarkan SCM itu, kita membuat datanya juga disesuaikan dengan IRP yang sudah kita buat di desain IRP-nya. Nah, beralih ke accounting. Nah, ini tuh sudah menyesuaikan dengan atribut-atribut yang ada di database IRP-nya tadi. Sudah saya kembalikan kepada Mbak Hasna. Terima kasih. Mungkin ini saja penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.